Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan luas segi empat beserta kelilingnya ya, tapi yang bagian pertama. Untuk yang bagian kedua akan ada pembahasannya setelah video ini. Nah, kaitannya dengan persegi. Yang namanya persegi itu kan keempat sisinya sama panjang. Nah, luasnya itu sudah dipelajari di SD ya. Sisi dikali sisi atau bisa dikatakan dengan sisi pangkat 2. Kemudian kelilingnya, yang namanya keliling berarti itu panjang yang ada di pinggir-pinggirnya ini kan. Nah, berarti sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, sehingga ini bisa ditulis 4 kali sisi. Coba sekarang ke contoh latihan pertama. Sebuah kamar berukuran 3 meter kali 3 meter. Akan dipasangi keramik yang berukuran 30 cm kali 30 cm. Pertanyaannya adalah, tentukan banyak keramik yang dibutuhkan. Coba perhatikan dulu soalnya. Banyak keramik yang dibutuhkan, itu berarti bagaimana? Coba kalian bayangkan, ada sebuah kamar. Misalkan kamar kalian memiliki ukuran sekian. Kemudian akan dikeramik nih. Ukurannya 30 cm dikali 30 cm. Lihat ilustrasinya. Kita mulai dari yang diketahui, ukuran lantainya tadi 3 meter dikali 3 meter, di sini saya jadikan ke dalam sentimeter. Ingat kembali bahwa yang namanya meter dijadikan sentimeter, berarti dikali dengan 100, sehingga menjadi 300 cm dikali 300 cm. Kemudian ukuran keramiknya 30 cm dikali 30 cm. Kenapa di sini saya jadikan senti? Karena untuk memudahkan, di sini ukuran keramiknya itu sentimeter. Yang ditanya banyak keramik yang dibutuhkan. Nah, nih misalkan ada lantai. Kemudian akan dipasang keramik. Nah, keramik pertama, keramik kedua, dan seterusnya sampai ini penuh. Sehingga ini cara menentukan banyak keramik yaitu dicari dulu luas lantainya berapa, kemudian dibagi dengan luas keramik. Nah, seperti ini. Yang perlu diperhatikan, luas lantainya tadi 300 cm dikali 300 cm. Kita tuliskan. Luas keramiknya 30 cm dikali 30 cm. Ini tidak usah dikalikan secara langsung, tidak apa-apa. Karena ini nanti 300 dengan 30 bisa disederhanakan. Nah, ini 300 dengan 30, 300 dengan 30 kita sederhanakan. Nah, hasilnya 10, juga 10. Berarti 10 dikali 10 hasilnya 100, berarti ada 100 buah keramik. Sampai sini sudah paham ya? Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalian bisa membayangkan atau membuat ilustrasi. Oh, berarti kalau misalkan mau di keramik, berarti keramik itu kan menutup lantainya. Nah, berarti kita cari lantainya luasnya berapa dulu, baru dicari luas keramiknya. Habis itu luas lantai dibagi dengan luas keramik. Seperti itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan lain, berapa banyak ubin yang dibutuhkan dan sebagainya, atau misalnya paving. Biasanya itu kalau misalnya ada sebuah taman akan dipasangi paving block yang berbentuk entah persegi atau segi lima dan sebagainya. Nah, berarti itu kan mencari luas tamannya dulu baru dibagi dengan luas pavingnya. Lanjut ke
Kita ke persegi panjang. Yang namanya persegi panjang berarti yang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Nah, dan memiliki dua diagonal. Untuk ciri-cirinya sudah ya dipelajari di SD. Luasnya itu panjang kali lebar, kelilingnya berarti yang ada di sekelilingnya ini berarti panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Panjangnya ada dua, berarti 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali panjang tambah lebar. Langsung ke latihan soal ya. Sebuah taman kota berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 30 meter dan lebarnya 50 meter. Diingat panjang dan lebarnya. Di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak antara pohon 5 meter. Pertanyaannya adalah tentukan banyak pohon cemara yang dibutuhkan. Kalian lihat clue-nya. Di sini yang ditanyakan banyak pohon cemara yang dibutuhkan. Di sini clue-nya adalah di sekeliling taman akan ditanami pohon cemara. Dengan kata-kata di sekeliling taman, itu artinya apakah keliling atau luas? Coba tebak. Langsung ke pembahasan ya. Kalau di sekeliling taman, itu artinya kelilingnya. Jadi kalau ada soal, kata-kata di soalnya itu di sekelilingnya akan ditanami misalnya, dipagari misal. Itu berarti kelilingnya. Nah, panjangnya taman tadi 30 meter, lebarnya 50 meter. Jarak antar pohonnya 5 meter. Yang ditanya banyak pohon cemara yang dibutuhkan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada sebuah taman berbentuk persegi panjang akan ditanami pohon cemara. Ini misalnya pohon cemaranya. Kemudian dengan jarak 5 meter akan ditanami lagi pohon cemara. Nah, jarak 5 meter lagi ditanami pohon cemara. Dan seterusnya. Berarti cara menentukan banyak pohon cemaranya yaitu keliling tamannya dibagi dengan jarak antar pohon. Sehingga kita cari dulu kelilingnya. Keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian jarak antar pohonnya itu 5 meter. Pastikan satuannya sama ya. Nah, di sini 2 kali 30 ditambah 50 dibagi 5. Karena panjangnya 30, lebarnya 50. Sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali 80 dibagi 5. 160 dibagi 5. Berapa? 320 pohon cemara. Nah, diingat-ingat ya. Di sekeliling itu artinya keliling, berarti seperti ini caranya. Sudah paham ya sekarang ya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan latihan yang nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ada gabungan ya, gabungan segi 4 yang diarsir. Tentukan luas daerah yang diarsir dan kelilingnya. Kita cari terlebih dahulu dari yang pertama. Luas daerahnya dulu ya. Coba kalian lihat di sini. Seandainya ini yang bagian putih ini juga diarsir kalau utuh. Berarti bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian yang
bolong ini membentuk persegi. Kenapa persegi? Karena ini ada tandanya sama. Nah, berarti ini membentuk persegi. Yang bagian putih ini yang tidak diarsir. Sehingga mencari luas daerahnya, yaitu luas persegi panjang dikurangi luas persegi. Dalam artian yang persegi panjang itu semuanya ini, yang luas persegi yang putih ini. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ini panjangnya adalah 36 cm. Sedangkan di sini 1, 2, 3, ini masing-masing sama panjang, ada tandanya. Sehingga setiap ini, satu ini yuk, ini bisa dicari panjangnya berapa, yaitu 36 cm dibagi 3. Sehingga ini panjangnya 12 cm yang bagian di sini. Nah, sekarang bisa kita cari. Berarti luasnya persegi panjang adalah 36 dikali 20 dikurangi luas perseginya 12 dikali 12. 36 dikali 20 720, 12 kali 12 144. Yuk, hasilnya berapa? Jeng jeng 576 cm persegi. Jangan lupa satuan itu ada dalam luas, berarti satuannya ada perseginya. Kemudian kelilingnya. Nah, sebelum ke sini ya, kita lihat. Yang ditanyakan adalah keliling yang diarsir ini. Sehingga kalau dimulai dari yang ini, 36 cm, kemudian kita lihat yang bawah. 1, 2, 3. Yang 3 bagian yang sama panjang ini kan sama aja dengan yang di atas ini, toh. Berarti kan 36-nya ini kalau dijumlah 36. 36 ditambah 36, yaitu yang bagian atas dan bawah. Yang horizontal ini ya. Kemudian yang vertikal ini 20, di sini 20 ini. Kemudian yang vertikal yang ada di tengah yaitu 12. Sehingga kita jumlahkan sama dengan 136 cm. Sudah jelas ya? Caranya seperti itu. Akan lebih mudah kalau dimulai dari yang misalnya dari yang horizontal ya horizontal semua. Vertikal ya vertikal semua. Ini akan memudahkan. Nah, cukup sampai sini pembahasannya. Ada sedikit quotes untuk anak-anakku tercinta. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi jangan lelah untuk belajar. Karena sedikit pun, apapun itu yang kita pelajari akan bermanfaat untuk diri kita. Mungkin dirasakannya belum saat ini, tapi suatu saat kalian akan merasakan, oh ternyata ini ya manfaatnya aku belajar dulu itu, seperti itu. Cukup sampai di sini, sampai jumpa. Kita lanjutkan ke pembahasan yang bagian 2. Sampai jumpa. Semangat belajar.